Assalamualaikum teman-teman, saya Novalinda. Hari ini ingin berbagi informasi untuk kemajuan bisnis kita di ST Lufa. Hari ini saya berharap sejak hari ini dan ke depan kita berbagi ilmu seperti ini, ada kemajuan, ada kesuksesan ya, seperti yang kita harapkan bersama teman-teman. Pertama-tama ingin sekali saya mengingatkan teman-teman bahwa kita ada di bisnis network, bisnis kepemimpinan atau bisnis antar manusia, bisnis silaturahim. Digarisbawahi ya teman-teman ya itu. Jadi apa yang harus kita perbuat di sini sebaiknya adalah landasannya itu tadi teman-teman, silaturahim dan kepemimpinan kita harus bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi untuk nyemplung di bisnis seperti ini, kita harus siap mental dipimpin dan bisa memimpin kelak. Kita harus siap menjadi leader-leader tangguh, pejuang-pejuang yang fight, pejuang-pejuang yang penuh komitmen, yang menjadi teladan oleh mitra-mitra kita kelak. Itu dasarnya. Ya, kita harus punya pemikiran yang bijak, kita harus pintar, cerdas, kita harus humble, smart, penuh dedikasi tinggi, loyalitas tinggi, sehingga kita mempunyai misi dan visi yang luar biasa yang bisa diteladani kelak oleh mitra-mitra kita, lalu diduplikasikan juga oleh mereka terus ke mitra-mitranya, dan estafet terus berjalan, estafetnya ya. Nah, jadi saya mendasari pembicaraan ini di awal seperti ini karena apa teman-teman? Apa yang terjadi saat ini adalah karena kepemimpinan atau sikap sebagai seorang pemimpin di masa yang lalu oleh leader-leader kita itu kebanyakan yang minus, karena boleh dibilang hari ini adalah hasil-hasil dari kepemimpinan sebelumnya. Ya, mereka tidak bisa memimpin dengan baik leader-leader atau upline-upline yang telah menjoin-joinkan mitra-mitranya, tidak dibina dengan betul, dan bahkan mereka sebagai pemimpin juga tidak punya komitmen yang jelas, tidak punya kekuatan komitmen yang baik. Seperti itu teman-teman. Jadi banyak yang ditinggalkan upline-nya karena tidak bertanggung jawab, lalu mitra-mitranya ini juga bingung mau kemana, belajar kemana gitu ya. Jadi yang mereka tahu adalah bisnis ini yang salah adalah pemimpin kita di ring 1, padahal di ring 1 sana juga tugasnya sudah banyak sekali, memimpin yang di bawahnya lagi, lalu yang di bawahnya lagi, terus seperti itu. Dan ini udah rancu gitu. Jadi banyak yang menyalahkan di ring 1, padahal ya kita aja sendiri di saat ini kitalah pemimpin bisnis kita sendiri ya, kitalah yang mengelola semua bisnis kita gitu. Jadi tidak ada kata salah di atas terus gitu. Kita harus koreksi diri kita sendiri apakah sudah mampu menjadi pemimpin yang baik. Jadi tidak adanya komitmen yang jelas oleh pemimpin-pemimpin, apalagi teladan yang baik. Tidak heran ya, bisnis ini semata-mata kelihatannya hanya mencari keuntungan, dinilai atau dicap jelek di luar sana gitu. Jadi seolah-olah menjoinkan orang, ada mitra baru hanya karena uangnya semata. Setelah itu ditinggalkan, tidak dibina. Mereka merasa hanya iming-imingkan seperti itu. Padahal landasan bisnis ini sudah jelas arah dan tujuannya ya, ingin mensejahterakan teman-teman. Jadi kalau misalkan dipahami oleh kita semua, kita bisa tuangkan ke mitra-mitra baru kita ilmu yang juga satu visi dan misi ya. Jadi mereka juga harus mau dipimpin, mau mentaati, dan kita juga harus bisa meneladani, sehingga terjalin kebaikan semuanya. Itu tidak seperti ini sekarang ini, banyak hujatan-hujatan dan banyak sekali yang negatif di luar sana karena kehilangan pemimpin yang mereka teladani. Jadi ujung-ujungnya yang disalahkan adalah founder dan dev. Ujung-ujungnya begitu terus. Dia pikir ini perusahaan kayak di kantor biasa ya. Ini bukan di network. Di network itu pemimpinnya adalah kita sendiri.
Nah, nanti ada mitra baru, ya kita pemimpin dari mitra tersebut terus seperti itu. Nah, kalau mereka merasa dirugikan, siapa yang mengajak mereka? Ya, dan itu kan sulit dilacak karena semuanya pada kabur, kebanyakan tidak bertanggung jawab. Nah, saya tidak ingin terjadi atau terulang lagi seperti itu, teman-teman. Harus disikapi bisnis ini, masuk nyemplung di bisnis ini, pertama-tama harus paham ilmunya, harus kuat sebagai leader, sehingga tidak membuat salah paham di bawah lagi. Kalau kita komit kan di bawah kita juga komit, tahu apa tujuan jelasnya untuk masuk bergabung di bisnis ini, bukan hanya keuntungan semata ya teman-teman ya. Harus pintar mengolah keuangannya dan bisa memimpin lagi di bawahnya. Jadi harus memintarkan teman-teman atau mitra kita. Terus saat ini saya ingin mengajak teman-teman sadarlah, mempunyai pemimpin seperti Pak Prambors Esterius Sidauruk yang multi talenta luar biasa, teman-teman. Beliau adalah leader yang smart dan humble ya, dekat sekali dengan mitra-mitranya, mau berjuang. Bahkan saya sangat terharu dengan komitmen beliau, bahwa nyawanya sekalipun dia tidak sayangi lagi demi berjuang untuk agar kita semuanya dihantarkanlah sampai ke gerbang kesejahteraan atau kesuksesan, teman-teman. Sampai segitunya loh beliau ya. Saat ini pun beliau keliling Indonesia untuk kerja ya, untuk mengumpulkan omset demi kita-kita ya. Sekarang kita-kitanya seperti apa, jadi harus memahami tugas-tugas kita ya teman-teman. Jangan berburuk sangka dan mengikuti kabar-kabar buruk di luar sana, meyakini itu. Kita ada di bisnis ini harus yakin bahwa bisnis inilah jalan dari Allah buat kita, sehingga kita harus baik-baik menyikapinya. Jadi harus belajar dengan orang-orang yang memang sudah memahami bisnis ini dengan baik gitu, sehingga ikutilah langkah-langkah orang yang bisa memahami bisnis ini dengan baik, bukan orang-orang yang mencibiri saja di luar sana. Apa dasar itu semua saya katakan? Bahwa ya, saat ini kita sudah di akhir tahun, teman-teman. Nah, di akhir tahun akan memasuki COVID efek yang situasi kondisinya tidak bisa diprediksi kapan berakhir, teman-teman ya. Di saat itu pula dunia usaha banyak mengalami kemunduran dan gulung tikar. Kondisi demikian dan saat nanti itu tidak menentu, teman-teman. ST Lufa 168 dengan regulasi hukum yang jelas dari Bapepti akan terus listing di DEX dengan kecukupan rasio atau CAR yang wajar, teman-teman ya. Bersyukur kita tuh ada di warga ST Lufa 168 hanya mengalami stagnan omset gitu, teman-teman. Jadi kita harus bangga ya dengan usaha kita ini dan mensyukuri sekali. Kita jalani dong seperti arahan ya yang baik dari founder kita dan Dev. Nah, tapi ini masa-masa seperti ini ya, karena stagnan omset kita tidak bisa biarkan begitu saja. Jangan terlalu lama dengan keadaan seperti ini. Kita harus terus bergerak dengan waktu. Harus segera mengoptimalkan omset yang dibekali dengan pikiran-pikiran positif, mengacu kepada lokomotif Dev dan founder. Itu saja, satu komando. Seperti itu, teman-teman. Jadi optimislah bahwa kita tetap akan eksis di tahun depan 2021, teman-teman ya. Nah, jika ada narasi-narasi yang destruktif atau yang sifatnya tidak membangun atau info-info tendensius, jangan terpengaruh, teman-teman. Semua masalah-masalah di ST Lufa itu harus disikapi dengan bijak. Demikian ya, teman-teman ya. Ingat sekali lagi, kita ada di akhir tahun ya, yang memasuki COVID efek yang situasi kondisinya tidak akan bisa kita prediksi sampai kapanpun.
ya. Sampai kapan berakhir teman-teman, kita tidak tahu ya. Jadi di saat kondisi seperti ini, sekali lagi kita harus bersyukur ya ada di komunitas atau usaha ST Lufa 168 ini ya teman-teman ya. Bersyukur sekali kita ya. Kita hanya mengalami stagnan omset, tidak bisa dibiarkan lama-lama lagi, kita harus bergerak ya, karena waktu terus berlanjut ya. Segera optimalkan omset teman-teman. Sekali lagi demikianlah pemikiran saya saat ini untuk berbagi informasi dengan teman-teman. Salam sehat selalu, sejahtera selalu. Kita berdoa bersama agar ke depan kita lebih baik lagi sebagai seorang pemimpin. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.